Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, saya Dr. Zainal Fahmi, spesialis penyakit dalam, pengurus wilayah Prokami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini kita akan mencoba membahas topik mengenai cara berbuka puasa yang benar dan sehat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita sudah diberikan oleh Allah SWT nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa, dan mudah-mudahan sampai selesai nanti ketika azan maghrib, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita pada hari ini. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbuka puasa yang baik, yang benar dan sehat, yaitu yang pertama menyegerakan berbuka, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1098, yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika menyegerakan berbuka. Artinya dalam hadis ini ketika perintah untuk menyegerakan berbuka merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, dan tentu ketika kita melakukannya akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita berpuasa lebih kurang 14 jam, tubuh kita akan mengalami kekurangan kalori, kekurangan energi, dan juga kekurangan cairan. Oleh sebab itu, ketika azan maghrib berkumandang, maka kita harus segera memenuhi kekurangan tersebut, yaitu dengan minum, makan makanan yang mengandung kalori dan juga makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua yaitu minum air putih yang cukup. Kebutuhan kita akan cairan itu lebih kurang 1,5 sampai 2 liter per hari, atau 8 sampai 10 gelas per hari, sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Apabila aktivitas kita banyak mengeluarkan cairan, maka itu harus kita tambah lagi. Dan kebutuhan ini harus kita penuhi walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Dan caranya ketika kita berbuka, maka minimal kebutuhan cairan itu harus kita penuhi 4 sampai 5 gelas ketika kita berbuka puasa. Sisanya kita penuhi ketika kita sudah salat taraweh atau ketika kita sahur. Mudah-mudahan itu akan cukup dalam sehari itu 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian yang ketiga, cara berbuka puasa yang benar dan sehat itu adalah tidak makan berlebihan. Hendaknya yang kita lakukan ketika kita berbuka itu adalah makanan-makanan yang ringan dulu, atau makanan yang manis seperti kurma, buah-buahan, atau kue. Tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan usus kita untuk mencerna makanan berikutnya, atau mencerna makanan utama atau makanan berat yang akan kita makan ketika kita makan yang ringan. Ketika kita makan yang ringan itu, maka usus akan cukup ada kalori, ada energi untuk mencerna makanan utama yang akan kita makan. Itu jedanya itu lebih kurang 20 menit dari makanan yang ringan yang pertama yang kita makan. Dan hendaknya ketika kita makan juga tidak makan makanan yang berlebihan, seperti makan terlalu banyak atau makan yang menyebabkan tubuh kita malah tidak mengandung energi atau malah menjadi lemas. Kemudian yang keempat adalah memakan makanan takjil yang sehat. Kriteria takjil yang sehat itu adalah mengandung cukup air, rendah lemak, dan juga mengandung gula alami.
Adapun makanan tersebut seperti kurma, buahan, kue, sup buah, sup atau makanan sehat lainnya yang sesuai dengan kebiasaan di daerah kita masing-masing. Dan juga makanan yang sehat ini itu harus cukup, harus ada di dalam menu berbuka kita, dengan tujuan supaya tubuh kita itu terpenuhi kebutuhannya akan kalori, energi, dan cairan tersebut. Kemudian yang kelima, berbuka puasa yang benar dan sehat itu adalah makan nasi dengan lauk yang bergizi, atau makan makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu adalah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat dari buahan maupun sayuran, lauknya seperti daging, ikan, ayam, ada juga buah. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa buah dan sayur itu merupakan sumber elektrolit yang tubuh kita butuhkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu, menu itu hendaknya harus selalu ada dalam menu kita berbuka nanti. Kemudian yang keenam, yaitu hindari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang terlalu tinggi lemak, kemudian berlebihan garamnya atau gulanya, atau makanan yang berkarbonasi, atau makanan kemasan atau kalengan yang diawetkan. Hendaknya makanan-makanan itu kita hindarkan. Karena apa? Karena makanan tersebut mengandung gizi yang tidak seimbang, hanya mengandung kalori yang tinggi tapi tidak mengandung protein yang cukup atau tidak mengandung elektrolit. Itu akan menyebabkan tubuh kita terganggu dalam sistem metabolisme, dalam sistem yang lainnya, menyebabkan tubuh kita itu akan menjadi tidak sehat, apalagi ketika kita melakukan puasa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jangan langsung berbaring setelah makan. Karena ketika kita setelah makan langsung berbaring, itu akan menyebabkan asam lambung kita akan naik dan akan menyebabkan gangguan pencernaan dan juga gangguan lambung seperti sakit GERD, dispepsia, gastritis, di mana keluhan yang muncul yaitu kembung, nyeri ulu hati, dan juga menyebabkan buang air besar kita itu akan mencret dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah makan, hendaknya kita isi dengan aktivitas yang ringan seperti jalan, lari-lari kecil, atau yang paling efektif yaitu dengan mempersiapkan diri kita untuk melakukan sholat tarawih. Oleh sebab itu, sholat tarawih itu merupakan salah satu rangkaian yang cukup penting dalam kita melakukan ibadah puasa. Karena dengan sholat tarawih itu ada beberapa gerakan yang cukup efektif untuk membantu pencernaan kita untuk menyerap makanan atau mencerna makanan yang sudah kita makan ketika kita berbuka. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga Prokami akan semakin jaya ke depannya, khususnya untuk Prokami wilayah Provinsi Bangka Belitung dan juga Prokami di wilayah kita di negara Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.